Putri Fei Yitin, Fei Qingxue. Dinikahkan dengan pangeran ke-8, Jun Ruyu, sebagai selir. Demikian titahnya. Hamba menerima titah. Tak disangka kakak perempuan yang lahir dari selir bisa menikah masuk ke keluarga Jinwang. Sungguh kehormatan besar bagi keluarga jenderal kami. Aduh, Selir ini hanya ingin istirahat sebentar. Siapa yang tidak punya mata, berani mengganggu saya? hei, saya Len. Selir apa? Masuk ke keluarga Wang saja belum tentu bisa. Panggil orang, Tenjia, seperti yang diperintahkan Wangnya. Harus dibuktikan kesuciannya sebelum masuk ke keluarga. Aduh, kamu lancang. Lancang bagaimana? Apakah keluarga Wang ini milikmu? Bukan milikku. Apakah milikmu? Wang Jai. Wangi akhirnya mau keluar juga. Di hari pernikahan ini. Saya pikir Wangi sudah mati. Wanita yang tidak diinginkan oleh kakak ketiga. Mau masuk begitu saja ke keluarga Wang saya. Apakah kamu ingin melawan titah? Jika putri tetua keluarga Fei benar-benar sudah tidak suci, maka titah ini akan saya langgar. Saya yakin Kaisar Wen akan memaklumi. Lucu. Wangi yang katanya tidak punya perasaan dan keinginan. Kenapa peduli dengan kesucian saya? Sungguh pintar bicara. Semakin kamu menghindar, semakin saya ingin membuktikannya. Kamu, periksa dia baik-baik. Jika bisa membuktikan dia tidak suci, saya akan memberimu 100 keping emas. Baik. Wangi benar-benar ingin merusak hubungan? Sejak kakak ketiga meminta titah untuk menikahkanmu dengan keluarga Wang saya. Bukankah hubungan sudah rusak? Lakukan sekarang. Lepaskan saya. Kamu menyakiti saya. Daripada berjuang mati-matian, lebih baik berlutut dan memohon pada saya. Kamu berani menyakiti orang saya? Menyakiti orangmu bagaimana? Wangi ingin merasakan rasanya? Kamu benar-benar lancang. Panggil orang. Hamba siap. Bawa wanita ini ke gudang kayu. Baik. Dengan bantuan Jenderal Fei, saya pasti akan lebih kuat. Tapi bagaimana dengan adik ke-8? Kakak I tidak perlu khawatir. Fuer punya ide bagus. Tahu. Kakak perempuan saya selalu mencintai kakak I. Asalkan dia menikah ke keluarga Jin, dia pasti akan menyingkirkan Jin Wang dan kekuasaan. Akan menjadi milik kakak I. Lalu nanti, kamu akan menjadi selirku. Hahaha. Nyonya, tuanku bermurah hati mengizinkan hamba membawakan makanan untukmu. Terima kasih. Nyonya besar benar-benar membuat Jin Wang marah. Katanya sudah 2 hari tidak makan. Benar-benar tidak disukai dimanapun. Tapi meski begitu, sebagai adik, saya harus peduli padanya. Sudah seperti yang diperintahkan Nyonya. Makanan sudah dikirim, bagus. Jangan sampai kakak cantik saya kelaparan. Tapi Nyonya, hamba khawatir. Khawatir apa? Apakah kita harus menunggu dia berjasa untuk kakak Y? Cepat pergi. Baik.
Tanya tuanku. Begitu terburu-buru masuk ke gudang kayu. Apakah ingin melihat saya mati keracunan? Kamu tahu makanan ini beracun? Jika tuanku ingin membunuh saya, tidak perlu bertanya lagi. Pengawal. Tuanku. Hamba tua yang meracuni sudah menggigit lidahnya sendiri. Bawahan sudah memerintahkan untuk terus menyelidiki. Tuanku benar-benar pandai berakting. Membunuh istri baru bukanlah tindakan seorang pria sejati. Tuanku tidak boleh. Jika saya benar-benar ingin membunuhmu. Sekarang juga bisa langsung menusukmu dengan pedang. Kalau begitu saya ingin melihat apakah tuanku berani. Saya tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Pengawal. Tuanku, Nyonya hanyalah karena pernikahan, tubuhnya agak lemah. Tidak ada masalah lain. Permaisuri harus menjelaskan. Kebal terhadap racun saja. Apalagi yang ingin pangeran tanyakan? Kebal terhadap racun, cukup menarik. Kalau begitu, hamba mohon diri dulu. Nona, sebaiknya beritahu pangeran dulu. Jangan ganggu, aku akan segera kembali. Baik. Swear, kenapa buru-buru mencari aku? Ada hal penting apa? Sekarang berbeda dengan dulu. Pangeran seharusnya memanggil Anshen sebagai adik ipar. Swear. Ini. Menyalahkan aku? Aku hanya ingin bertanya satu hal. Apakah racun itu kamu yang suruh taruh? Raken. Swear, APA maksudmu? Apakah kamu pikir aku akan menyakitimu? Tentu saja Pangeran Ning tidak akan menyakitiku. Tapi, menikahkan aku ke istana Jing. Itukah cinta pangeran padaku? Swear. Dengan hubungan kita. Asalkan kamu lakukan yang seharusnya. Suatu saat posisi ratu akan menjadi milikmu. Pangeran terlalu baik. Menjadi permaisuri Jing saja sudah membuat Anshen terancam nyawanya. Posisi ratu, lebih baik pilih orang lain saja. Swear, Camel, Patron. Nona Fei kedua sudah sampai. Pangeran Ning, panggilan Swear ini. Adik ipar tidak pantas menerimanya. Semoga saat bertemu lagi, kakak ketiga tidak salah panggil lagi. Oh. Oh. Nona sudah menikah ke istana, pasti tidak akan melakukan hal yang merugikan pangeran. Shulan. Berhenti. Fei Qinshui, berani sekali kamu. Berani melawan aku. Kamu berani menyentuh orangku, kenapa aku tidak boleh memukulmu? Kamu bertemu diam-diam dengan Pangeran Ning dulu, melawan atasan kemudian. Sekarang masih berani begitu percaya diri. Kamu berani mengikutiku? Baik. Bahkan jika fakta ini benar, ini tidak ada hubungannya dengan Shulan. Serang saja saya. Mengganggu seorang pelayan kecil yang tidak berdaya. Kamu bukan seorang pria sejati. Benar-benar tidak tahu diri. Kemarilah. Ya. Ambil cambuk ularku. Ya. Nona, cepat pergi, jangan pedulikan saya. Patron. Berlututlah untuk menerima hukuman. Seorang pria bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Saya, Fei Qinshui, hanya bersujud pada langit dan bumi. Tidak akan pernah bersujud kepada orang hina. Bagus sekali, tidak bersujud kepada orang hina. Aku tidak akan membunuhmu atau menghinamu. Hanya pelayan kecilmu. Hari ini akan menemui ajalnya. Kamu. Shulan. Bawa dia pergi. Rawat dengan baik. Ya. Kamu bilang dia bertemu diam-diam dengan Pangeran Ning. Dan berperilaku intim. Seberapa intim? Ceritakan dengan detail kepadaku.
Saat itu pelayan Pangeran Ning datang, aku hanya bisa menghindar. Tidak melihat dengan jelas. Wah. Pergi dan terima hukumanmu, ya. Kurang ajar. Fei Qinsui. Siapa sebenarnya yang kurang ajar? Berani sekali. Berani menyentuh nona ini. Berani-beraninya menyakiti kehormatan nona ini. Aku akan mengambil nyawamu. Delirium. Kamu seharusnya bersyukur, kamu mengalami delirium. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Maafkan saya, Pangeran. Pangeran, hidung Anda. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan Maisuri? Berkat obat luka Pangeran, Permaisuri sudah baik-baik saja. Biarkan saya membuat resep, dia akan segera sembuh. Pergi dan buat obatnya. Ya. Pangeran. Lembaran tipis ini memiliki khasiat mengurangi bengkak. Bisa ditempelkan di hidung, tanpa mengurangi keperkasaan Pangeran. Kenapa aku ada di kamarmu? Meskipun aku yang membawamu kembali. Pangeran begitu baik hati? Tidak tahu terima kasih. Kalau sudah bangun, ikut aku ke kediaman jenderal. Kediaman jenderal? Buat apa? Permaisuri sudah menikah ke istana selama 7 hari. Kembali ke kediaman jenderal. Tentu saja untuk melakukan ritual kembali ke rumah. 7 hari, hari ke-7 kembali ke rumah. Pangeran benar-benar pandai memilih hari. Aku akan sibuk jika terlewat. Permaisuri mungkin harus pulang sendiri. Atas kebaikan Pangeran, Ansen tentu tidak akan menolak. Hari ke-7 kembali ke rumah, Permaisuri terlihat sangat senang. Suami istri satu hati, Pangeran senang, istri tentu senang. Hanya seorang anak tiri yang ibunya sudah meninggal. Sekarang, aku harus menyambutnya di sini. Sungguh sial, ibu jangan buru-buru. Pangeran Jing kembali ke rumah pada hari ke-7, sudah melanggar pantangan besar. Aku sudah melaporkan ini kepada KKI. Nanti KKI akan melaporkan kepada Kaisar, mereka akan kena batunya. Turun dari tandu. Permaisuri, hati-hati langkahmu. Pangeran, perjalananmu melelahkan. Hamba sudah menyiapkan hidangan penyambutan. Pangeran, silakan masuk. Mertua, tidak perlu terlalu formal. Silakan. Oh, hari ke-7 kembali ke rumah. Kakak benar-benar hebat,
membuat adik sangat kagum. Adik bercanda, kalau bicara soal kekaguman. Kemampuan adik merayu Pangeran Ning. Yang membuat orang tidak bisa tidak bertepuk tangan. Kamu berani memukulku? Kenapa tidak berani memukulmu? Fuer tetap adikmu, kamu mempermalukannya seperti ini. Apakah kamu sudah melupakan semua etika yang diajarkan sejak kecil? Apakah Pangeran Ning ingin membela wanita milikmu? Dan memukul balik? Kakak Yi, Fuer sakit. Fuer jangan takut, aku akan membalasmu. Kakak Yi, tolong pukul dia dengan keras. Pangeran Ning, pikirkan baik-baik. Kaisar saat ini sangat mementingkan persaudaraan. Satu tamparan ini akan menghancurkan semua usaha kerasmu selama bertahun-tahun. Shui Er, kapan kamu akan berhenti bersikap semaumu? Kinsue sekarang adalah permaisuri raja ini. Sebaiknya kakak ketiga menjaga jarak. Adik ke-8 belum mengadakan pesta pernikahan. Raja ini mengira adik ke-8 tidak puas dengan perintah pernikahan dari ayahanda. Ada yang tidak puas? Ternyata aku yang terlalu banyak berpikir. Kebetulan, raja ini telah menyiapkan hadiah besar untuk adik ke-8. Kamu harus menerimanya dengan baik. Junryu terima perintah. Menyampaikan perintah kaisar. Perintah kaisar membatasi permaisuri Jin untuk melahirkan pangeran dalam setahun. Jika tidak, akan dihukum dengan kejahatan kelalaian dan ketidakmampuan, dihukum pancung. Demikianlah perintahnya. Hamba menerima perintah. Suer, apakah kamu benar-benar ingin memiliki anak dengannya? Perintah ini sudah aku terima. Apakah kakak ketiga masih ada urusan? Kalau begitu, adik ke-8 harus segera bertindak. Jika batas waktu tiba. Meskipun raja ini ingin membantu, tetapi tidak bisa mengubah takdir. Kita lihat saja nanti. Aduh, ini, cepat-cepat, bantu Nona bangun. Baik. Jenderal Fei hari ini sudah bekerja keras. Nanti mungkin masih banyak urusan kecil. Raja ini dan permaisuri tidak akan mengganggu lagi. Kami pamit. Mengantar raja. Kakak Yi. Ayah, Cepat pergi. Kakak Yi, tunggu sebentar. Masalah melahirkan anak. Kamu. Junryu, jangan bercanda. Aku tidak akan memiliki anak denganmu. Kalau begitu, setahun kemudian. Raja ini hanya bisa melihat permaisuri pergi menghadapi kematian. Apa yang kamu lakukan, Fei Kinsue? Raja, kamu digigit oleh siluman kecil mana? Apa yang kamu lakukan? Raja ini merasa malu karena rahasianya terbongkar. Marah. Cari orang yang menggigitmu. Bukankah sedang mencari? Raja ini sudah memikirkannya. Kemarin dia menggigit raja ini akan menggigitnya kembali. Bagaimana menurut permaisuri? Saya, permaisuri, merasa. Matilah kau, Junryu. Junryu. Junryu, jangan berpura-pura. Keracunan. Hamba tua ini tidak mampu. Ini adalah penyakit lama pangeran yang kambuh. Mungkin tidak akan bertahan. Terima kasih atas pengobatan tabib, silakan pergi dulu. Baik. Tuan Sepriani. Mengapa permaisuri menyuruh tabib pergi? Jangan-jangan permaisuri punya rencana lain. Saya tahu jelas pikiranmu. Tapi ini menyangkut perebutan tahta, mana bisa sembarangan diumbar.
Kau pikir Junruyu mati belum cukup cepat? Ini. Pergi. Tuan. Ini adalah Pangeran ini keracunan dingin. Ajal sudah dekat. ajal saya sudah dekat. Permaisuri tampak sangat senang. Bukan senang, hanya ingin memberitahu pangeran, racun ini bisa saya sembuhkan. Syaratnya? Bercerai. Beri saya identitas baru, biarkan saya pergi ke tempat lain. Saya akan membawa Shulan pergi. Kau begitu tidak mau tinggal di sampingku? Lalu pangeran pikir, dengan identitas apa saya harus tinggal di samping pangeran? Tentu saja sebagai permaisuriku. Pangeran pelupa. Tapi saya ingat jelas, sejak hari pertama saya masuk ke istana pangeran. Pangeran tidak pernah menganggap saya sebagai permaisurimu. Saya. Jika pangeran merasa transaksi ini tidak cocok, maka biarkan saja. Hati-hati saja, pangeran. Tuan. Dia yang menyelamatkanku. Ya. Tuan, darah permaisuri sepertinya ada yang aneh. Baru saja bawahan melihat permaisuri mengiris pergelangan tangannya untuk mengambil darah. Tuan minum dan segera bangun. Kau bilang, Darahnya bisa menyembuhkan racun dalam tubuhku? ya, jadi selama kita bisa mengendalikan permaisuri, Tuan akan aman. Nyawaku. Mengapa harus mengandalkan menyakiti seorang wanita lemah? Jangan bahas ini lagi. Masih punya perasaan dan keadilan. Kalau begitu, menyelamatkanmu juga tidak apa-apa. Kenapa dingin sekali? Junruyu, kenapa kamu mandi di siang hari? Junruyu. Itu, kamu? Kamu yang tidak bisa minum, aku baru. Junruyu, kamu gila ya? Pergi. Aku. Tiba-tiba pingsan. Kamu pikir dengan pingsan, semuanya selesai? Percaya atau tidak aku? Sudahlah, nanti kita hitung setelah kamu sadar.
Ibu, Wangi, kalau Wangi sudah bangun, aku akan pulang. jangan pergi, Ibu. Jangan tinggalkan UR, Ibu. Sudahlah, hari ini aku tidak akan berdebat denganmu. Fei Insui. Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Kemarin Wangi menarikku, memanggilku ibu dan tidak membiarkanku pergi. Kenapa pagi ini langsung berubah muka? Omong kosong. Wangi tidak percaya. Bicara sembarangan, bagaimana bisa percaya? Zhang Debin. Kemarin kamu selalu berjaga di depan pintu. Kamu pasti mendengarnya, kan? Wang Fi. Kemarin, bukankah aku di dalam bak mandi? Kenapa bisa? Kemarin terima kasih atas bantuan Wang Fei. Jika Wangi benar-benar ingin berterima kasih, berikan aku surat cerai. Biarkan aku pergi jauh, bagaimana? Aku tidak akan menceraikan istriku. Racun di tubuh Wangi belum sepenuhnya hilang. Setelah memikirkannya, baru jawab juga tidak masalah. Kamu, Hem, dengan kecepatan detoksifikasi ini, hanya perlu satu tusukan lagi, Wangi akan baik-baik saja. Transaksi ini, Wangi benar-benar untung besar. aku tidak perlu. Kalau begitu, maka aku doakan Wangi beruntung. Tolong Wang Fei selamatkan tuanku. Sang Debin, kenapa kamu berlutut padanya? Menurut usulan Zhang pengawal, seharusnya darah Wang Fei dikeluarkan. Memberi minum dengan terputus-putus? Hal ini tidak pernah disetujui oleh Tuan. Semuanya adalah inisiatif bawahan sendiri. Asalkan Nyonya bersedia menyelamatkan Tuan, bawahan siap menerima hukuman dari Nyonya. Sekarang kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata pangeranku? Nyonya, Sepertinya pangeran tidak terlalu kooperatif. Bagaimana jika pengawal Zhang melepas baju atasnya? Mengikatnya ke tempat tidur, bagaimana? ini. Maafkan Tuan. Kurang ajar. Kakak, sudah lama tidak bertemu. Terima kasih atas perhatian adik, aku baik-baik saja. Tentu saja adik khawatir. Terakhir kali kakak menamparku, aku masih ingat sampai sekarang. Mulai sekarang, adik pasti akan membuat kakak membayar 1000 kali lipat. Ibu Suri tiba. Menyambut kedatangan Ibu Suri. Semua boleh bangkit. Terima kasih, Ibu Suri. Katanya tarian kakak sangat menakjubkan, bagaimana jika kita manfaatkan kesempatan ini? Untuk Ibu Suri dan semua yang hadir, menarilah satu lagu. Bagaimana? Sangat baik, aku sangat menyukai nyanyian dan tarian. Kalau begitu, silakan Nyonya Jin menari untukku. Baik, Dengan berani. Ingin meminjam kecapi Ibu Suri untuk menemani kakak bermain musik. Ambil saja, baik. Dia pantas? Kecapi ini hanya dimainkan oleh para permaisuri pada upacara penobatan. Benar-benar mengira dengan tidur di ranjang Pangeran Ning, nanti bisa menjadi permaisuri.
Kapan wanita jalang ini belajar? Jika tidak bisa mengendalikan, sebaiknya tahu batas. Mohon maaf Ibu Suri, hamba bodoh. Mengantar Ibu Suri. Ibu, tentang Pangeran Ning dan Nona Fei kedua. Masalah pernikahan. Orang yang sembrono dan tidak tahu diri seperti ini. Bagaimana bisa menjadi menantu kerajaan? Masalah ini, kita bicarakan lagi nanti. Oh, ternyata yang mulia Pangeran Ning. Suer datang mengikuti suara seruling. Bukankah karena tahu itu yang mulia? Jika tahu itu yang mulia Pangeran Ning, hamba tidak akan datang. Shuai-er, kamu masih membenci aku? Hamba telah mengganggu pernikahan yang mulia. Hanya merasa tidak enak hati. Mana ada dendam. Wang tahu. Shuai-er pejelah pada Wang. Wang tidak menyalahkanmu. Apalagi Fuer, dia hanya selir. Posisi permaisuri ini tetap untukmu, Suer. Shuai-er. Dia satu-satunya yang bisa menyaingi Wang. Asal kita bunuh dia, kamu akan menjadi permaisuri masa depan. Jika benar seperti yang katakan, kalau aku membunuhmu, permaisuri juga akan menjadi permaisuri masa depan. Tebak apa pilihanku? Jangan bergerak. Ini titik lemah. Shuai-er. Wang semakin menyukaimu. Wang datang tidak tepat waktu. Kakak I, Kakak ketiga ini menyukai permaisuri Wang. Kakak I, kamu tadi dengannya. Adik ke-8 salah paham, tadi adik ipar tersesat. Wang hanya menunjukkan jalan. Permaisuri Wang sendiri yang akan antar. Tidak perlu kakak ketiga khawatir. Fuer, Aku tidak peduli, kamu sudah janji padaku, Kakak I. Kamu tidak boleh ingkar janji. kamu sendiri yang membuat nenek marah, siapa yang bisa disalahkan? Untuk siapa aku melakukan ini? Untukmu. Lepaskan Junruyu, apa maksudmu? Kamu bertemu diam-diam dengan Ning Wang di malam hari. Sekarang malah tanya apa maksudku, Fei Qinsui. Pernahkah kamu memikirkan Wang? Bertemu diam-diam dengan Junruyu. Begitukah kamu memikirkan aku? Wang khawatir jika terlambat, kamu dan Ning Wang akan melakukan hal tidak senonoh di taman istana. Junruyu. Baik, kalau begitu. Permaisuri akan mengundurkan diri, tidak lagi menyusahkan Wang Ye. Kita tidak akan saling berhubungan lagi. Wang Ye, tolong tanda tangani. Bawa selalu. Benar-benar licik. Ah. Wang pernah bilang, tidak akan pernah menceraikan istri. Baiklah, jangan terlalu cepat berbicara. Jika suatu hari nanti, Wang Ye bertemu dengan jodoh yang baik, dan ingin memberikan surat cerai padaku, pada saat itu, tidak akan semudah itu lagi. Pergi. Tuan, ada titah dari Kaisar. Dengan mandat langit, Kaisar memerintahkan. Putra ke-8 Junruyu, cerdas dan tekun belajar, berbakat luar biasa. Sekarang diperintahkan untuk mewakili Kaisar dalam upacara persembahan kepada langit. Demikian Titania. Anakmu menerima titah.
Ini selalu menjadi tugas putra mahkota, yang bisa mewakili upacara persembahan kepada langit. Hamba di sini ingin mengikapkan selamat kepada wangnya. Terima kasih, Gonggong. Sangbin. Ya. Silakan, Gonggong. Ayah Kaisar benar-benar sudah pikun. Bahkan memerintahkan putra ke-8 untuk mewakili upacara persembahan. For Marisa. KKI tidak bisa menunggu lagi. Mungkin kakak perempuan sudah ditaklukkan oleh Raja Jin. Jika kali ini dia berhasil melakukan upacara persembahan, dukungan dari pejabat istana mungkin akan berubah. Thor. Benar-benar cerdas. Hal ini. Wang Ye sudah punya keputusan. Ya, Fuer akan mendengarkan semua perintah KKI. Begitu. Sangat baik. Sepertinya Wang Ye akan mendapatkan apa yang diinginkan. Wang Fei, hati-hati dengan kata-kata. Membicarakan urusan negara adalah kejahatan besar. Saya tidak tertarik dengan persaingan kekuasaan yang saya inginkan. Hanya kebebasan, mohon Wang Ye mengizinkan. Bau ini, sial, itu Jun Qingyi. Saya tidak punya permusuhan dengan Raja Jin. Ini hanya perintah, maaf. Hanya dengan kalian. Mau mengambil nyawa Wang Ye? Aduh. Hati-hati. Junruyu. Lagi satu yang datang untuk mati. Tenang. Kita tidak akan mati. Ibu. Mimpi tentang ibu lagi. Ibu. Wang Ye, kamu sudah bangun. Kakak penyelamat. Tapi kau menyelamatkan Yuer. Apa? Apa Junruyu kau baru saja memanggilku apa? Kakak ada yang tidak beres. Kakak penyelamat, pernahkah kau melihat Ibu Yuer? Junruyu main apa? Kakak. Kehilangan ingatan. Yuer tidak pernah kehilangan ingatan. Yuer keluar mencari ibu. Kakak, pernahkah kau melihat Ibu Yuer? Junruyu seperti ini. Jika Jun Qingyi menemukan, mungkin dia akan melahapnya sampai habis. Harus mencari cara untuk memulihkan ingatannya. Kakak. Baiklah, asal kau baik, kakak akan membawamu mencari ibu ya. Fuer mendengar Pangeran Jin dan kakak. Kemarin hilang tidak diketahui hidup mati. KKI benar-benar hebat. Jangan bicara sembarangan. Aku juga sangat khawatir dengan adik ke-8. Hanya berharap dia kembali. Masih bisa mengikuti upacara persembahan.
Fuer juga khawatir dengan keselamatan kakak. Sudah menyuruh orang untuk mencari. Fu dan Shuer. Benar-benar saudari yang erat. Pangeran Ning dan Pangeran Jin. Bukankah juga bersaudara yang baik? Hidup harus melihat orangnya. Mati harus melihat mayatnya. Kakak UR sudah menyiapkan air mandi. Setelah kakak mandi, kita akan mencari ibu. Pergi sana sedang memotong sayuran. Kakak mandi ya? Kakak ayo. Kalau begitu kau jaga di sini, jangan mengintip. Jangan masuk ya. Ya. Junruyu. Kakak. Kau menganggap perkataanku sebagai angin lalu ya? Kakak mandi terlalu lama dan tidak bergerak sama sekali. UR. UR khawatir dengan kakak. Keluar. Ayo makan. Kakak tadi sangat galak. UR takut. Sudah, cepat makan. Kalau mati kelaparan, aku tidak bertanggung jawab. Kakak, makan ini. Kapan kita bisa mencari ibu? UR, nanti tidur yang manis. Besok kita akan mencari ibumu, oke? Oke, kakak baik sekali pada UR. Kakak. UR takut. Jangan takut, tidur yang manis. Kalau ada apa-apa panggil aku. Kakak, UR takut. Bolehkah UR tidur di kamar kakak? Lantai untukmu. Jangan naik ke atas. Oke, terima kasih kakak. Aduh. Junruyu. Siapa yang menyuruhmu naik? Aduh. Kakak. Hehe. Hei, Tuan ini.
Kamu tahu apa? Nyonya pemilik. Ya. Aku punya seorang cantik. Biarkan dia di depan pintu untuk menarik pelanggan. Bagi hasil 50-50, bagaimana? Oke, dia saja. UR, kamu berdiri di sini dengan manis, nanti ada banyak-banyak anggul untuk dimakan, oke? Ham. Manis. Hai. Wajahnya bagus. Haha. Hari ini kamu temani aku. Wah. Sombong sekali ya. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat hari ini. Aku atau kamu? Lepaskan. Wah, tidak menyangka di rumah mewah Yan Xiang ada barang berkualitas tinggi seperti ini. Hehe. Dia tidak mau, kamu temani aku saja. Ahahaha. Kurang ajar. Bukankah Putri Mahkota sangat dermawan? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran dan menolong? Junruyu, kapan kamu pulih ingatanmu? Kira-kira. Tadi malam, ketika Putri Mahkota mengangkatku dari tempat tidur. Kemarin. Lalu pagi ini kamu. Baiklah Junruyu, kamu berani pura-pura lupa ingatan. Mengambil keuntungan dariku. Kamu adalah Putri Mahkota yang kukawini dengan upacara besar. Aku tidur dengan Putri Mahkotaku sendiri, mana bisa disebut mengambil keuntungan? Baiklah, kamu menipuku dan masih merasa benar ya? Maaf. Beberapa hari ini, terima kasih atas perawatan Putri Mahkota. Tidak perlu sampai segitunya. Bukankah Putri Mahkota selalu menginginkan kebebasan? Aku akan memberimu surat perceraian. Ditambah dengan 100 keping emas. Sebagai hadiah untuk beberapa hari ini. Baiklah, kalau pangeran tidak bilang, aku sendiri akan mengajukannya. Ke depan, mau pergi kemana? Jauh di sana, pasti ada tempat untukku. Tidak kembali ke kediaman jenderal? Buat apa kembali ke kediaman jenderal, mencari kematian? Bukan hanya kediaman jenderal. Tapi juga Jun Kingi. Apakah pangeran pikir kalau aku meninggalkan istana Jin ini? Aku tidak akan bisa hidup? Dan juga, pangeran yang belum menandatangani. Apakah sudah menyesal?
Terima kasih pangeran, hamba mohon diri. Tuan, istana baru-baru ini ada jerikan. Kamu bawa pasukan gelap, diam-diam lindungi putri mahkota. Jangan sampai dia terkena dampaknya. Tapi bagaimana dengan istana ini? Hanya batu kecil saja. Ayah, UER datang. Tidak apa, sekerla. terima kasih atas perhatian ayah. UER. Apakah kamu ingin duduk di tahta ini? Anakmu membatalkan. Hahaha. Ayah mengatakanmu untuk memimpin upacara persembahan kapital langit. Maksud di balik ini. Apakah kamu tidak mengerti? Di seluruh istana, semua mengatakan yang tua bukan yang muda. Dan juga, kakak ketiga selalu memiliki reputasi yang baik di istana. Keluarga ibu kakak ketigamu memang sudah lama kuat. Dan memiliki banyak pengikut. Dulu, ibu kandungku. Apakah Dulu, Permaisuri Zhong sangat berkuasa. Dan ibumu. Berkarakter tegas. Aku. Merasa bersalah padanya. Katanya, Tang Yuan di Jalan Qibao adalah yang terbaik di kota. Ternyata benar. Gedung Feng Shui belum sampai. Kenapa Fur berhenti? Kakak Yi, lihat di sana. Kakak sedang makan tanyuan di pinggir jalan. Tak menyangka bisa bertemu Nyonya Jin di tempat seperti ini. Kakak Yi salah, sekarang kakak. Bukan lagi Nyonya Jin. Hanya seorang wanita yang disreken. Aku menasihatimu untuk menjaga ucapanmu. Kalau tidak, anakmu nanti tidak akan mendapat berkah. Fakin Sue, jangan terlalu berani. Sekarang kamu bukan lagi Nyonya Jin. Kata 039, Nyonya Jin 039 tidak pernah menjadi sandaranku. Kalau begitu, apakah kata 039, Nyonya Ning 039, bisa menjadi sandaran Swear? Kakak Yi, Apa maksud Pangeran Ning ini? Aku sudah bilang. Posisi permaisuriku selalu untukmu. Hanya wanita cerdas seperti Swear yang bisa cocok denganku. Apakah otak Pangeran Ning ini ditendang keledai? Antara kita, ada dendam besar. Shui Cerdas. Seharusnya tahu bahwa aku tidak pernah menargetkanmu. Jadi Pangeran Ning mengakui tentang pembunuhan Pangeran Jin? Bagaimana jika aku mengakuinya? Aku akhirnya akan menjadi penguasa dunia, tidak perlu terikat dengan hal-hal kecil. Membunuh saudara sendiri, hal besar seperti ini, di mata Pangeran Ning, malah menjadi hal kecil. Sikap Pangeran Ning benar-benar memalukan. Shulan, kita pergi. Berhenti. Pangeran Ning pikir, dengan begini bisa menghentikanku? Aku tidak bisa menghentikanmu. Tapi apakah aku tidak bisa menghentikannya? Pangeran Ning, apakah kamu ingin memaksaku menikah? Seluruh negeri ini adalah milikku. Mengambil seorang gadis kecil seperti kamu, apa salahnya? Fakin Sue, jangan terlalu berani. Lepaskan pangeran. Lepaskan Shulan. Aku akan membiarkanmu hidup. Shui Er. Sekarang lepaskan aku. Aku masih bisa memaafkanmu. Jangan banyak bicara. Lepaskan atau tidak? Lepaskan. Kakak Yi, Pangeran. Ah.
Kakak Yi, Fu Er sudah bilang. Fei Qingshui, Pengawal, ada. Kirim pasukan rahasia istana. Malam ini. Aku ingin Fei Qingshui mati. Baik. Jang pengawal datang tepat waktu. Melindungi permaisuri adalah tugasku. Jangan panggil aku permaisuri lagi, aku bukan permaisuri lagi. Kamu adalah orang yang dicintai tuanku. Kamu adalah pengawal istana Jin. Pergi dan lindungi Junruyu. Aku tidak butuh perlindunganmu. Aku hanya mencuri perintah tuanku. Tuanku memerintahkanku untuk menjaga Nona sampai kekacauan di istana mereda. Kekacauan di istana. Eh, Katakan. Ayo, cari Junruyu. Nona. Permaisuri. Di mana pangeran? Pangeran baru saja dipanggil ke istana oleh kaisar. Jika dia kembali, katakan padanya aku menunggunya di sini. Baik. Permaisuri, ada kabar dari istana, pangeran tewas dibunuh. Apakah kamu? Pangeran sudah tewas dibunuh. Permaisuri. Apakah aku sudah bilang padamu untuk melindunginya? Kenapa kamu tidak melindunginya? Untuk apa kamu punya ilmu bela diri ini? Kamu bilang, untuk apa kamu punya ilmu bela diri ini? Permaisuri. Junruyu. Kamu brengsek. Sekarang pangeran sudah tiada. Mohon permaisuri untuk memimpin situasi ini. Apakah ini Jun Tinggi? Ini. Masalah Jin Wang. Ada petunjuk? Hamba melapor, Yang Mulia. Hamba ada di lokasi. Menemukan sebuah token. Di token itu terukir. Hierarki. Hamba berpikir. Bagaimana mungkin hamba akan menyerang adik sendiri? Mohon ayahanda bijaksana, hamba beri waktu 3 hari. Kamu hanya membawa token untuk menipuku? Hamba bersalah. Hamba tidak mampu. Ah. Hamba beri waktu 3 hari lagi. Untuk menyelidiki hal ini. Jika tidak, bawa kepalamu ke sini. Hamba patuh. Pergilah. Hamba pamit. Yang Mulia. Ada apa, Yang Mulia? Ah, Yang Mulia, Yang Mulia. Panggil tabib segera. Yang Mulia, di Kementerian Hukum. Haruskah kita membunuh Kementerian Hukum untuk apa? Selama orang tua itu masih hidup.
Hamba tidak akan tenang. Yang Mulia sekarang sakit parah. Mungkin kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Jika Yang Mulia sakit parah dan meninggal, Yang Mulia bisa naik tahta. Secara sah. Panjang umur Yang Mulia. Ah, permaisuri, permaisuri, Anda tidak bisa masuk. Maafkan hamba, Yang Mulia, permaisuri Jin juga tidak bisa dihentikan. Semua penjaga istana sudah ditarik, bagaimana kamu bisa menghentikannya? Pergilah. Baik. Permaisuri Jin. Apa yang dia berikan padamu? Posisi permaisuri? Sungguh lucu. Seorang pangeran malah mengandalkan seorang wanita untuk maju ke depan. Yang Mulia salah paham. Aku tidak tertarik dengan posisi permaisuri. Lalu, apa yang diinginkan oleh Putri Jin? Aku ingin membunuh musuhku. Apakah musuh yang dimaksud oleh Putri Jin adalah orang yang sama dengan Kaisar? Mohon Kaisar mengizinkan aku untuk membunuhnya dengan tanganku sendiri. Lupakan saja. Mengapa harus mengorbankan satu nyawa lagi? Aku membawa pedang dan masuk ke istana, tidak pernah berpikir untuk kembali hidup. Ayah, Menantuku ini benar-benar menyentuh hatiku. Aku datang untuk memberi salam kepada ayah. Iya. Salam you ini. Terlambat sekali, bukan? Aku terlambat karena sedang membuat ramuan untuk ayah. Jadi aku terlambat. Ayah hanya perlu minum ramuan ini. Maka semua masalah akan hilang. Iya. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh Kaisar dan ayahmu sendiri, melakukan hal yang tidak terpuji? Ayah belum menunjuk putra mahkota. Semua orang di istana mengatakan bahwa ayah tidak waras. Bagaimana kalau ayah turun tahta lebih cepat? Aku sudah menyiapkan surat turun tahta untuk Kaisar. Kaisar yang bijaksana, demi kepentingan negara, mohon Kaisar untuk mencapainya. Hahaha. Iya. Ketika kamu masih kecil, apapun yang kamu inginkan, ayah akan memberikannya padamu dan membesarkanmu dengan penuh perhatian. Ayah berharap kamu akan menjadi teladan bagi para pangeran. Tapi kamu melakukan tipu muslihat. Kamu sangat mengecewakan ayah. Apakah kamu tahu? Orang yang duduk di tahta harus menjalankan jalan yang benar. Dan sekarang, apakah kamu layak memikul tanggung jawab sebesar ini? Jika ayah tidak ingin turun tahta, maka aku akan membantu ayah. Kaisar, mengapa masih belum mengambil keputusan? Apakah Kaisar masih berpikir bahwa binatang ini masih memiliki kemanusiaan? Fei Qin Shui. Kamu masih hidup? Prajurit. Tangkap dia untukku. Kaisar, Samuel Pemberontak Teledibuna. APA. Fei Qin Shui. Kau membawa pedang masuk istana tanpa alasan. Aku mati. Kau juga akan hidup. Jika membunuhmu bisa membalaskan dendamnya, aku mati tanpa penyesalan. Junruyu. Kau tak mati. dengan perhatian sang permaisuri, mana mungkin aku berani mati? Junruyu, kau brengsek.
Bawa dia pergi. Ayah, Kaisar, dengarkan penjelasanku, Kaisar. Dengan perintah langit, titah Kaisar. Pangeran ketiga Jun Qingyi mengincar tahta. Membunuh saudara, mulai hari ini, dicabut gelarnya, diasingkan ke perbatasan. Tidak boleh kembali ke ibu kota tanpa panggilan, keluarga Ning Wangfu. Diturunkan menjadi rakyat biasa, mulai hari ini diusir dari istana, demikian titahnya. Ah, Nona, bagaimana ini? Apakah Sang Kasim salah? Pasti Kaisar tidak akan sekejam ini. Cepat terima titahnya. Tidak mungkin. Surat perceraian ini sudah jelas-jelas tertulis. Jika pangeran sekarang menyesal, orang lain pasti akan menertawakan. Apakah aku bisa kehilangan permaisuri karena tertawaan orang lain? Siapa permaisurimu? Kita sudah lama bercerai. Bercerai bagaimanapun. Bercerai ribuan kali, aku akan menikahimu ribuan kali. Baik juga kau Junruyu. Bahkan masih mau menceraikanku ribuan kali, aku. Tuan, titah Kaisar telah sampai. Dengan perintah langit, titah Kaisar. Pangeran Jin Junruyu telah mencapai kesempurnaan. Bakatnya luar biasa, secara khusus dinobatkan sebagai putra mahkota, menduduki Istana Timur. Untuk mengukuhkan kekuasaan selama ribuan tahun, untuk mengikat hati seluruh negeri. Juga permaisuri Jin Fei Qinsue. Berhati lembut dan berbudi luhur, cantik dan berbakat, secara khusus dinobatkan sebagai putri mahkota, demikian titahnya. Hamba menerima titah.